MC saya MC. Mang Cecep. Mang Cecep, Mang Cecep. Tes. Mang Cendol. Iya itu iPhone terbaru. HP kita aku lah. Iya. Kita. King Pinik. Akang Pinik gitu ya, Akang Pinik. Oke, dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kenikmatan, nikmat untuk menghirup udara, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, nikmat untuk bisa menggerakkan sendi-sendi kita sehingga kita bisa duduk berkumpul kembali di sini, dan nikmat di dalam menggerakkan pedal kendaraan kita sehingga kita bisa duduk. Benar, asli mesin ini, sastra mesin itu. Sehingga kita bisa berkumpul lagi. Jarang-jarang, biasanya cuma berdua, bertiga. Ya ini lagi kumpul. Tiga ya. Ini Tommy. Iya. Briefing. Iya, alhamdulillah, dan tak lupa segala salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat kita, qudwah hasanah kita, pemimpin kita, pribadi yang membawa kita menjadi orang yang faham tentang agama, Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, iwafillah semuanya, Ane mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Sebelum kita lanjut ke agenda halakoh kita, Ane buka halakoh ini dengan mengucapkan ta'awud, basmalah, dan siratul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, melanjut ke agenda selanjutnya, apa tadi? Murojaah, baca Quran kali ya? Murojaah nggak apa-apa. Oh iya. Enggak, saya nggak sanggup. Langsung ke materi kali ya, karena kondisinya juga di kafe bergemang musik gitu. Mungkin kita lanjut ke langsung ke agenda inti pemaparan materi dari guru kita, Ustaz Rama Ridwan. Ane persilahkan kepada Ustaz Ridwan. Silahkan Ustaz. Baik, tadi ngomong-ngomong Rama ya, karena mau pendahuluan tentang kenapa muncul Rama. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapatin, kita nikmatin kenikmatan yang tiada tara, terutama kenikmatan yang berupa iman, berupa hidayah. Dengan hidayah itu kita bisa menyerap berbagai macam pengetahuan. Ya. Iya. Oke. Kenapa? Oh belum, sebenarnya Kak. Ini tadi kopi formal ya? Oh iya lihat. Oh kayak gini. Sih ya. Baru lihat nih. Dengan berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, sehingga kita bisa pede jalanin hidup. Tadi pesanannya ada red velvet nggak? Red velvet. Ada ya? Oh. Ini belum dicolok gitu.
bahaya disedot langsung. Kepedean inilah yang kemudian menjadikan kita menjadi tenang. Dan hari ini isu ya, kalau bahasa isu mah isu yang namanya ketenangan, isu yang namanya menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan itu menjadi sesuatu yang sangat sentral dalam isu-isu mental health belakangan ini begitu ya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat dan para sahabianya yang mudah-mudahan kita termasuk tercatat di dalamnya. Wafilahunukallah, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita kumpul dengan nikmat Allah lebih banyak gitu ya. Dan ini adalah nikmat indah yang kemudian kita bisa dapati ternyata di Quran itu. Yang dimaksud untuk bisa mencapai yang namanya persaudaraan itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang punya iman. Kan bahasa begini, innamal mu'minuna ikhwana. Jadi orang yang memang di situ tidak punya iman atau belum sampai level mukmin itu tuh nggak akan bisa menikmati namanya buah yang disebut sebagai, meskipun namanya ukhuwah Islamiyah gitu. Tapi kalau belum tahapan dia mengimani terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang kokoh, seseorang itu akan punya yang namanya tendensi rasa dua. Yang pertama adalah ketergantungan, yang kedua adalah resistensi atau artinya curigaan gitu. Pernah lihat ada orang yang selalu curigaan? Atau ada orang yang selalu bergantungan nih. Wah, kira-kira orang ini cocok untuk diprospek. Orang ini cocok untuk kemudian bisa diiming-imingi atau akhirnya butuh butuh yang namanya ketergantungan gitu ya. Apalagi yang ekstrim, misalnya udah lama nggak kontak-kontak, tiba-tiba kan assalamualaikum. Wah, kamu curiga kan? Kira-kira apa nih? Manawi ayah. Lagu kan gitunya. 100 boleh dilanjut. 100 dulu cina gitu. Untuk kemudian bisa dilanjutkan, atau tiba-tiba ngajak ketemuan udah bertahun-tahun misalnya, atau kadangkala say hello juga kagak, tiba-tiba menjadi amat dekat sekali gitu. Nah, itulah yang kemudian mencapai nikmat yang namanya ukhuwah, mencapai nikmat yang namanya persaudara itu ternyata nggak gampang gitu. Aslinya bersaudara sesama kandung saja, berdarah gitu ya, sedarah, itu pun kalau tidak ada rasa unsur iman, maka kita bisa lihat dalam Al-Quran kan, contohlah pembunuhan pertama Qabil dan Habil itu kan adik kakak gara-gara cewek kan begitu. Terus kemudian kisahnya siapa? Yang ganteng, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu juga aspek saudaraan ya, saling, meskipun pada akhirnya mereka oleh Allah dipersatukan kembali dengan perjalanan lika-liku yang sangat luar biasa ya. Artinya memang butuh yang namanya pemersatu itu adalah keimanan. Jadi kalau kita menginginkan bahasa begini, kok sesama muslim teh gak pernah bersatu sih gitu ya, kok saling tuduh menuduh, saling serang menyerang, bahkan konon katanya satu frame saja itu kadang suka saling takzir misalnya gitu ya, di sebelah lah model kayak gitu. Itu sering terjadi. Kenapa model-model semacam itu muncul? Karena memang setan itu amat punya pengaruh sekali untuk mencerai-beraikan manusia itu agar tidak saling mempunyai rasa kasih sayang satu sama lain. Karena kalau terjalin namanya rasa kasih sayang satu sama lain, itu akan kuat sekali gitu ya, akan solid sekali. Dan inilah tantangannya, dan inilah ujiannya sebagai kita mengaku sebagai orang beriman. Nah, pada malam ini kita akan ngobrolin dikit aja ya, tapi mungkin akan lebih
ramenya nanti diskusi gitu ya, Hmm. terkait dengan yang namanya tenang. Jadi ada sesuatu hal yang bisa dibayangkan gini. Saya mau ngambil kisahnya terkait dengan Nabi siapa yang dimakan oleh ikan. Yunus, Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kabur dari kaumnya, atau ibaratnya tuh pergi ke laut itu. Kenapa tuh dia? Hah? Nyerah kenapa? Capek kenapa tuh dia? Gak usah diatur ya, gak ada yang mau ngikut gitu kan. Udahlah capek lah gitu kan, agak ada yang mau ngikut gitu ya. Akhirnya di bahasa sekarang mah apa namanya, mutung gitu ya, baper gitu, untuk kemudian kalau boleh mengatakan itu ya, meskipun ya namanya nabi kan, ya insya Allah itu pastinya berbeda dengan kita pada umumnya kan gitu. Dengan poin ya tadi, kita bisa dapati kisahnya akhirnya sampai kemudian ke laut gitu ya, apa namanya, berlayar gitu ya. Dan uniquely-nya gitu ya, dalam pelayaran itu nggak ujuk-ujuk kemudian nyemplung terus dimakan ikan. Ada proses lagi kan di situ, ada proses di mana ada kocokan kan gitu. Nah, seingat kan kisahnya, coba bayangin sekelas nabi gitu kena undian. udah berhadiah tapi nyemplung. Tapi dikeluarin. Coba bisa dibayangin ya, yang tadinya mau judulnya healing, yang tadinya mau judulnya ngindarin, ketemu masalah lagi, malah bahkan masalahnya lebih ekstrim. Kalau yang tadi mah di darat cuman nggak diikutin, ternyata mau ngabur di laut, masalahnya adalah hidup dan mati. Pas kebetulan gitu ya, Allah takdirkan namanya muncul gitu, untuk kemudian disuruh posisinya loncat. Bisa kebayang ya, betapa kadangkala kita, sebelum mau lanjut lagi, kadangkala dalam dunia keseharian kita bisa jadi hal itu sering menimpa, atau hari-hari sekarang terjadi. Kita riweuh, kita istilahnya capek ngadapin hidup gitu. Kita istilahnya lelah lah dengan segala beban yang muncul, beban dari kerjaan, beban dari keluarga, beban dari tetangga, beban dari macam-macam yang muncul ya. Ya, silakan. Kasih ya, Pak. Kalau ada rasa kurang boleh bilang aja biar kita. Iya. Ya. Beban-beban itu yang kemudian menyebabkan menjadi berat gitu. Dan kemudian tiba-tiba kita ingin mengatakan diri, aku mau ngilang dulu lah. Bukan ngilang dulu, bahkan aku mau ngilang. Aku mau pergi. Ceritanya mah aku mau apa namanya? Kalau istilah anak sekarang, pokoknya kalau bahasa sederhananya mah dia mau pindah gitu ya, pindah frekuensi. Terus kemudian dia meninggalkan segala sesuatu yang menurut dia membebani diri. Tapi ternyata kembali ke aspek cerita tadi gitu ya, di tengah lautan itu ternyata malah bertemu dengan sesuatu yang lebih pelik. Dan konsekuensi yang kemudian muncul karena memang perahu itu harus apa namanya, memilih gitu. Orang-orang di situ memang terpilih memilih untuk dilewat undian tadi, dan akhirnya sosok seorang nabi yang tidak dikenal oleh orang-orang di situ sebagai seorang nabi, kan nggak ada yang kenal kan. Terus kemudian akhirnya beliaulah yang kemudian menerima konsekuensi tersebut dan akhirnya nyemplung ke laut. Apakah ceritanya selesai sampai di situ? Ternyata Allah punya rencana lain. Ternyata Nabi Yunus alaihissalam itu dimakan oleh ikan. Masih terselamat, coba sih dibayangkan nyemplung ke laut, antum nyemplung ke laut tuh. Gak kebayang kan, apakah aku akan dimakan oleh paus, akan hiup, ikan gurame, nggak ada ya gurame mah ya, apalagi ikan lele. Lele mah digorengan ya. Tapi ternyata Allah punya rencana lain, dan kemudian dimakan oleh ikan paus yang besar, ya nggak disebutin bentuk, maksudnya ikan paus apa nih, ikan paus putih
pokoknya paus yang besar. Dan kebayang nggak sih kalau antum dapet ikan laut yang segar, habis mancing nih atau dikasih, itu baunya gimana? Benar nggak? Bau amis. Coba bayangin nih, antum feel kan nih, antum bayangkan dapet ikan itu tuh segar dari laut tuh, rasa bau amisnya nih sekarang. Nah ini beliau itu masuk ke dalam. Kita coba sekarang kita hirup udara ini. Coba hirup. Nggak ada bau amis kan? Seger kan? Nah, kalau ini kita bayangkan yang ruangan sesegar ini berubah menjadi ruangan yang penuh dengan anjir, penuh dengan namanya di dalam perut, maaf, di tenggorokan ya, namanya di tenggorokan, bahkan disebutkan posisinya di rongga, di dada ikan itu ya, namanya kebayang di dalam itu pasti banyak makanan yang lain dong, bukan hanya anjir aja, tapi ada bau-bau yang lain yang ada di sekitaran situ. Tapi ada satu titik yang kemudian kita bisa ambil poinnya, beliau masih hidup kan gitu. Posisi orang tadinya nyemplung itu udah posisi N lah gitu, tapi ternyata beliau masih hidup. Lalu kemudian ada pelajaran yang unik yang kita bisa ambil pada saat kondisi tertekan, lebih tertekan lagi. Yang tadinya mau ngambil kesempatan untuk pindah, tadinya mau jadi terang benderang, ternyata tekanannya jauh lebih gede lagi. Kalau di darat masih bisa ketemu, meskipun akhirnya menghindar, tapi ini udah nggak ada siapa-siapa lagi, udah nggak ada keluarga, udah nggak ada teman-teman sama sekali, udah nggak ada yang bisa diajak ngobrol, dan berada pada posisi yang bau anjir, bau segala rupa, nggak ada lampu, nggak, jangan antum bayangin di dalam ikan ada clik gitu ya, kayak film kartun ya. Gelap sekali, di situ pastinya juga berair kan, bawahnya bau sebagainya. Terus apa yang kemudian beliau lakukan? Apakah kemudian beliau marah-marah? Apakah kemudian beliau menggerutu? Apakah kemudian beliau melakukan tindakan-tindakan emosional negatif yang kemudian beliau lakukan? Tapi ternyata yang beliau lakukan, yang kemudian itu kita bisa pakai kan gitu ya. Ada kalimat apa di situ yang beliau lakukan? Ada kalimat tasbih, ada kalimat meniadakan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadangkala orang itu nggak ketemu masalah, nggak ketemu solusi dari masalah yang terjadi dalam kehidupannya, karena dia itu tidak menenangkan diri dan tidak terkoneksi dengan yang maha tenang gitu. Frekuensinya nggak connect, sehingga yang terjadi dia itu lepas kendali, sehingga yang terjadi frekuensinya nggak nyambung kepada frekuensi ilahiyah. Yang terjadi bukanlah mendapatkan solusi, tapi yang terjadi malah tambah masalah. Ketemu masalah baru yang jauh lebih pelik, jauh lebih berat, jauh lebih hebat dibandingkan masalah sebelumnya yang simpel gitu. Menurut kita nih yang nggak ngerasain, mungkin yang ngerasain mah dibetain sama orang sih, dia kesel juga kan, lu diomongin nggak mau, ya kesel juga, ya ada memang posisi gitu. Tapi ternyata kita bisa mengambil pelajaran gitu. Ketika kemudian kita tidak hadapi sesuatu itu dengan ketenangan, tidak hadapi sesuatu itu dengan frame yang baik gitu ya, maka kita akan mendapatkan jauh yang lebih besar lagi. Ada satu gambaran dari hadis Rasulullah SAW itu terkait hal itu. Sebentar.
Oh, tadi lewat ya. Nah, hadisnya begini. Idza aradta amran fa'alaika fihi bitu'adah hatta yuriyakallahu azza wa jalla minhul makhraj. Apabila engkau menghendaki sesuatu, maka engkau harus bersikap tenang sehingga Allah memperlihatkan kepadamu jalan keluarnya. Hadis yang lain, man ta'anna asaba au kada wa man ajjala ahta'a au kada. Siapa saja yang bersikap tenang, maka ia akan memperoleh kebenaran atau mendekatinya. Dan siapa saja yang terburu-buru, maka akan keliru atau mendekati kekeliruan. Jadi orang-orang yang kemudian terburu-buru merespon sesuatu, seringkali dia malah jauh dari solusi yang didapat. Seringkali dia bertemu namanya jalan kesukaran yang muncul gitu. Dibandingkan orang itu tenang dalam menghadapi situasi gitu ya. Dan ini atau pada hari ini banyak sekali orang yang menawarkan yang namanya ketenangan mau cara cepat, ketenangan mau cara gimana nih gitu. Banyak sekali yang menawarkan tentang ketenangan. Tapi yang paling mendasar kita seharusnya berpikir sebagai orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk istilahnya tuh masih diberikan kesempatan untuk sholat lah gitu ya. Itu kan sesuatu hal yang tidak ada alasan untuk kita tidak sholat kan. Maka posisi itulah seharusnya orang itu mendapatkan yang namanya ketenangan yang jauh lebih dapat dibandingkan orang yang enggak sholat sama sekali. Kenapa Anda bisa mengatakan seperti ini? Dari rangkaian saya dan istri buka ruang konseling secara resminya itu 2021 ya. Kalau untuk buka ruang konseling secara resmi, kalau sebelumnya non resmi kita sudah mulai dari 2018. Itu banyak sekali menemukan intrik yang permasalahan muncul baik pribadi, keluarga, usia muda maupun usia sudah 50 tahunan begitu ya. Itu karena bermasalah tidak terkoneksinya dengan Allah. Titik sederhananya adalah kalau boleh dikatakan orang itu nggak sholat. Itu titiknya. Selama orang itu masih sholat, dia pasti akan ketemu yang namanya jalan-jalan ketenangan, jalan-jalan keluarnya. Tapi orang itu kalau udah nggak mau sholat sama sekali, kecuali dia bukan muslim ya, muslim beda lagi. Karena kami juga pernah ada klien yang bukan muslim, ya, tentunya dengan agama dia dong pendekatnya. Tapi kalau dia muslim, didapati memang tidak sholat gitu ya, iya berat. Karena pendekatan yang disebut tenang yang permanen itu hanya bisa didapetin sama orang yang terkoneksi dengan Tuhannya. Dalam hal ini adalah terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nggak terkoneksi itu berat untuk bisa namanya mengalami situasi dan kondisi tenang jiwanya. Inilah yang kemudian sebenarnya sesuatu rahasia yang orang-orang barat sana belum ketemu dengan maknawiyah dari Islam itu sendiri. Mereka kan bayangkan dari ateis ya, dari tidak percaya dengan adanya Tuhan, kering jiwanya, bergeser mencari spiritualitas itu ke timur kan. Sampailah mereka di India, sampailah mereka di Tibet, sampailah mereka di Cina. Kenapa mereka enggak ke Arab?
Kenapa mereka nggak ke, ya katakan ke Islam lah, nggak ketemu? Karena persepsi mereka, point of view mereka, Islam itu adalah peperangan. Menyebabkan itulah mereka tidak mau mempelajari Islam secara lebih komprehensif. Yang mereka tahu untuk jalan kalem, untuk jalan tenang itu adanya di Tibet, adanya di India, dengan yoga, bukan gerakan yoganya, maksudnya ininya apa namanya, karena yoga itu ada tingkatan ya. Kalau antum udah jadi yogis, yogis itu orang guru yoganya, kalau naikin lagi itu ada pelajarannya. Yoga yang akhirnya berhubungan dengan, atau sering ada kata-kata, kalau boleh disebutkan nama Tuhannya orang Hindu gitu ya. Itu ada kalimat-kalimat mantra yang diucapkan oleh orang-orang yang belajar lebih dalam lagi tentang itu. Kecuali hanya untuk sekedar yang lain bisa dikelirkan lah, bisa digeserkan. Nah mereka dapat tuh gitu. Orang-orang barat dapat ya, yang tadinya wah jadi ketenangan itu dengan mabok, nyari ketenangan itu dengan narkoba, nyari ketenangan itu dengan melakukan tindakan-tindakan seperti itu, akhirnya mulai beralih ketemu dengan alamiah gitu. Akhirnya mereka ketemu dengan namanya meditasi, ketemu dengan namanya apa namanya puasa gitu, ketemu dengan ritual-ritual agama-agama Buddha dan Hindu gitu ya. Tapi ada banyak yang kemudian meneruskan, masih nyari lagi gitu, akhirnya ketemu dengan sofistik timur, mulai masuk ke Turki itu. Tapi kadangkala mereka nggak mau dilanjutin lagi. Kenapa? Karena ketemu dengan namanya tata aturan sholat, tata aturan ibadah yang Islam punya, mereka nggak mau masuk ke situ. Karena kalau sekarang itu muncul namanya New Age Movement kan, ada agama namanya New Age Movement. New Age Movement itu dia mengambil seluruh agama yang mengajarkan tentang ketenangan, spiritualitas gitu. Mereka dicabut-cabutin semua itu dengan atas dasar ketenangan, dan semua agama itu adalah sama gitu kan. Bagi kita, apakah semua agama sama? Tidak. Semua agama tidak sama. Silahkan Anda punya keyakinan sendiri, dan saya sebagai orang muslim punya keyakinan sendiri. Dan di titik itulah yang kemudian membedakan, dan di titik itulah kemudian akhirnya kita menemukan makna tadi tenang secara permanen, dan itu hanya ada di agama kita itu dalam aspek yang paling sederhana adalah tentang yang namanya sholat itu. Nah inilah, jadi ketika kita berbicara mengenai tenang itu akan selalu berbuah atau berkarakter baik gitu. Tenang itu akan menyebabkan seseorang mendapatkan hasil yang jauh lebih besar dibandingkan orang itu terburu-buru, tergesa-gesa. Kalau bahasa anak sekarang mah FOMO gitu ya, ketakutan ketinggalan gitu ya, akhirnya dia buru-buru tanpa memikirkan secara masak-masak lagi gitu. Bahkan dalam teori psikologi itu, kalau kita mau makan sesuatu, kalau kita mau beli sesuatu, itu coba tahan 6 detik kan gitu. 6 detik diam dulu gitu. 6 detik itu nggak ngapa-ngapain dulu. Buat apa? Kalau bahasa ini mah dikocok kan. Nah, lagi mau ini dikocok. Kita mau ngambil dikocok dulu kan. Maka biarin dia itu tenang dulu gitu. Nah, dalam frame pikiran kita, dalam frame perasaan kita, saya biarkan 6 detik itu kita jeda dulu. Untuk kemudian barulah kita ambil keputusan. Beli, nggak beli gitu, ambil, nggak ambil, jalan atau stop dulu di sini, begitu standarnya, standar minimalnya. Spill 6 detik. 6 detik itu amat berharga sekali gitu ya. Kadang-kala orang lost, hayu gitu. Apalagi udah judulnya banyak kompornya nih, si itu udah beli, si itu udah ambil, si ini saya belum ya. Akhirnya udahlah nggak apa-apa, ikut
tanpa kita pikirkan benar nggak sih ini cocok gitu atau sesuai nggak sih dengan saya, jangan-jangan enggak gitu. Nah ini yang kemudian muncul. Jadi dengan dasarnya kita tenang, kita akan mendapatkan hasil yang banyak, dan dengan kita tenang, kita tentunya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita butuhin. Jadi akhirnya apa? Kita akan efektif dan juga akan namanya efisien. Nah, kira-kira itu pemantik ya untuk kemudian kita bisa discuss pada kesempatan malam ini tentang bagaimana kemudian kita itu, silahkan antum bertaburan, berjalan ke mana saja, melalang buana, bertemu dengan siapa saja. Tapi jangan lupa jalan pulang. Jangan lupa untuk kembali ke rumah. Jangan lupa untuk kembali ke ketenangan yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seminimalnya adalah datanglah ke majelis-majelis yang mengingatkan gitu. Teman-teman yang kemudian saling mengingatkan satu sama lain, karena itu adalah penguat dalam kita menjalani kehidupan. Di tengah hiruk pikuk, di tengah goyangan yang ada, tribulansi yang ada, belum lagi dengan karir masing-masing, dengan bisnis masing-masing yang itu banyak sekali turbulensinya, masing-masing beda-beda gitu. Ada yang sedang naik, ada yang sedang mengalami penurunan gitu ya. Apapun itu, dengan adanya kita hadir di majelis yang menguatkan ini, maka disitulah kita akan kembali yang namanya tercas. Dan mudah-mudahan pertemuan-pertemuan semacam ini itu menjadi bagian yang menguatkan diri agar kita dalam menjalani hidup itu memang struggle gitu ya. Makanya tidak boleh kebanyakan pertemuannya gitu. Ini apa namanya, sepekan sekali gitu. Kalau tidak memungkinkan, itu bisa sebulan sekali. Itu kalau dalam keadaan yang sangat sulit sekali gitu ya. Itu dilakukan sebulan sekali. Zaman dulu belum ada kayak gini-gini. Teman-teman yang ada di luar negeri waktu itu, saya juga diceritain ya. Posisinya itu kadang-kala ketemunya cuma sebulan sekali kalau offline. Rata-rata kalau dulu mah pakainya Skype, atau kalau enggak Facebook Messenger juga cuman, kan udah ada tuh yang apa namanya, bukan Facebook Messenger, apa IRC ya? IRC kan salah, MIRC tapi kameranya begitu banget lah, hitam banget gitu kan, ngeblok-gedek. Kesininya Skype gitu ya. Beberapa teman-teman kita yang di Jepang, di luar negeri sana, itu kadang-kala hanya melakukan itu, dan untuk offline-nya sebulan sekali karena jauh jaraknya dan ongkosnya juga lumayan, antara Nagoya ke Tokyo misalnya. Dan itu ketemunya juga hampir rata-rata biasanya subuh di sana, di rumah siapanya gitu. Kebayanglah seperti itu, luar biasa. Sekarang dengan adanya teknologi, kalau masih apa hal-hal yang memang begitu memberatkan, ya kita coba introspeksi, jangan-jangan ada apa namanya, frekuensi yang bisa jadi beda nih dari yang kemudian tadi yang saya bicarakan di awal. Mudah-mudahan kita frekuensinya tetap dalam kondisi yang tune in, berada dalam frekuensi ilahiyah, tidak geser. Walaupun kita bertemu dengan banyak sekali ragam manusia, tapi kita tetap dengan frekuensi kita. Gitu dulu lah awalannya ya, sambil kita minum. Ada. Ya, silakan kepada Yufila semuanya apabila ada yang ditanyakan sambil dibahas ya, Tet ya, ini sajiannya. Enak ya ini ya, Insya Allah. Apa itu, Tet? Kopi apa, Tet? Apel. Oh, apel. Oh, non kopi. Kopi. Oh, kopi apel. Kopi apel Malang. KAHM. Oh. Kopi hijau
apel Malang. Kopi apel hijau. Oh, apel hijau. Malang kan apelnya. Iya. Apa khas Malang? Ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita selfie dulu kali ya. Kang, punten Kang, HP-nya kita selfie dulu. Nah, 0,5. 0,5. khususon Iya. itu mah. 0,5. Timer. Sejam nggak? Pulang dong. Iya. 5 menit. Tiga. Ya. Mencetnya iya nak? Ya. Kan ada yang mulai kan. Iya. Oke. Lagi. Oke, ambil posisi semuanya segini ya. Eish. Ya, anak zaman sekarang kayak gitu. Zaman now. 0,5 katanya 0,5 Zaman now. jangan coba pakai Infinix ya. Jauh nih. Pecah. Point of point 5. Apa ini Pak? Hadi. Benar. Ya, silakan kepada ikhlas semuanya apabila ada yang ingin dibahas terkait dengan ketenangan gitu ya. Karena emang benar yang dibilang sama Ustadz itu ya, terkait sama ketenangan itu menjadi isu khususnya di antara para usia kami lah gitu, usia 25 sampai 35 ataupun mungkin setelahnya kayak gitu. Itu terkait dan ketenangan jiwa dan raga. 5 tahun lebih 5 tahun. Iya. 25 tahun lebih 25. Iya. 25 tahun gitu. Iya. So delete ya. Itu relate banget. Boleh. Silakan Kang Teju. Nih, Ustaz, ketenangan. Ketenangan tuh bisa dilihat oleh orang lain gak sih? Maksudnya apakah dari paras wajah atau perilaku? Karena pernah kan intinya saudaralah minta tolong mobilnya tolong servisin ke ini kan Toyota gitu kan. Nah lagi nungguin ya biasa main HP tiba-tiba ada sales Toyotanya nawarin, Pak barangkali ini apa kita lagi cuci gudang Innova Reborn kata, waduh di dompet duit tinggal 25.000, kok tiba-tiba ada sales nawarin, emang senang itu hidup gue gitu kan bahasanya. Terus ada lagi kan maksudnya anda kan cuma ngajar gitu ya ngajar, tapi kok orang tuh ngelihatnya tuh maksudnya tuh ada yang Pak atau Mang minjem duit tuh gitu kan, tiba-tiba bahkan nggak sedikit gitu temennya kerja di PT minjem duitnya ke anak gitu, dia kerja udah karyawan di PT ya, gajinya juga mungkin 2 digit lah gitu kan, tapi kok tiba-tiba nyamperin anak yang gajinya mungkin di bawah 2 atau di bawah 3 gitu kan, tiba-tiba pinjam duit, ini nggak salah apa nggak logis gitu, emang senang itu hidupnya gitu. Itu apakah tenang itu bisa dilihat sama orang lain gitu. Itu aja sih. Baik. Ya. Jawab dulu tuh gimana? Iya, dijawab dulu aja langsung. Mungkin kayak bebek gitu. Kalau bebek kan kita ngelihatnya ngambang gitu, padahal kan bawahnya wow gitu kan. Gitu, apa karena itu macamnya kayak gitu gitu. Iya, tenang seperti bebek, nggak tahu kan bawahnya kayak gimana kan. Iya, mungkin Kan juga bebek. iya sama ya. Iya, ngap. Ini kan gini kan, Iya, di bawahnya gini atasnya kayak atasnya tenang. Iya. Padahal mah begini muternya. Iya. apa yang ditawarin? Pak murah cuma 50 juta aja. Iya, mungkin dijawab dulu Tat terkait dengan ketenangan apa bisa dilihat atau enggak. Keren. Silakan. Ada 2 poin di situ terkait dengan yang pertama adalah apakah tenang bisa dilihat, yang kedua adalah terkait dengan orang minjem duit karena kita kelihatan tampak tenang hidupnya gitu kan, pasti gitu kan. Ini beda bab sebenarnya, tapi katakan di semua kategorinya tenang lah. Yang pertama, tenang itu memang kelihatan, kepancar bahkan.
Orang mana yang tenang, orang yang mana garagah gurusu kalau Sunda. Bahasa Indonesia tergesa-gesa, rush kalau dalam bahasa Inggrisnya. Itu kelihatan. Baik orang itu ahli, maksudnya itu orang yang memang belajar ya tentang mikroekspresi, maupun orang yang nggak belajar tentang mikroekspresi. Kenapa? Karena tenang itu vibrasi, energi. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang tenang, sama orang yang tergusu-gusu, dari jauh aja kita udah berasa energinya. Kita ketemu sama orang yang tenang, kita bawa tenang. Apalagi dia memang tenangnya cukup permanen lah, atau besar gitu. Memang sudah karakternya tenang gitu. Itu gede banget energinya. Dan kita akan lebih tenang banget bersama dengan itu. Contohnya lah kalau antum ketemu sama ulama-ulama yang karismatik, misalnya yang syekh dan sebagainya, ya itu memang kita ngerasa tenang banget gitu. Atau kita berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kan tenang luar biasa. Masuk ke kotanya saja kita sudah ngerasa tenang, apalagi ketika masuk ke masjidnya, langsung gitu kan, langsung berasa banget sekali gitu. Dan itu memang energi, bisa terlihat, bisa tampak gitu. Dan itu memang nggak main-main. Makanya tadi saya bilang ada banyak orang yang menawarkan tentang namanya ketenangan gitu loh. Dan tenang itu memang universal, siapa saja bisa dapetin, baik dia mau mukmin, muslim maupun bukan muslim, karena memang itu adalah alatnya manusia untuk jalanin hidup. Dan itu bahasanya itu mata uang yang mahal hari ini dicari oleh orang, yang kemudian setiap orang siapapun itu bisa dapetin itu. Maka sebisa mungkin memang menjaga ketenangan itu penting sekali untuk kita upayakan. Makanya antum harus cari tahu bagaimana caranya saya itu tenang dan bagaimana caranya saya itu bahagia. Udah nggak perlu banyak-banyak resolusi lah. New Year, New Me. Ayo aja bikin banyak kan, dibikin fotonya, bikin videonya misalnya, tempel gitu. Tapi urusan tenang dan urusan bahagia dia nggak paham. Bagaimana caranya aku bisa cepat untuk tenang dan cepat untuk bahagia? Itu harus tahu apa yang antum bisa lakukan untuk entah itu ke tempat tertentu kah, entah itu ngelakuin tertentu kah, selama itu sesuatu yang dibolehin ya sama agama, lakukan itu. Nggak ada problem dengan urusan agama, lakukan. Dan sesuai dengan kemampuan ya. Itu juga perlu diukur ya, karakteristik itu. Jangan diperbolehkan, iya sih aku tenang kalau misalnya harus ke Jogja misalnya. Kalau ke Jogja aku udah tenang gitu, kalau nggak ke Jogja aku nggak tenang gitu. Akhirnya belayang gitu aja berapa jam gitu ya, misalnya ya itu kan nggak logis juga ya, sesuai kemampuan juga, meskipun itu diperbolehkan usulnya begitu. Coba harus dicari mana yang paling sesederhana yang bisa kita lakukan untuk bisa ke titik itu, mencapai itu, tenang dan bahagia. Itu harus dicari. Perlu dioret-oret, dibikin oretan di mana aja, gimana aja. Kalau bisa antum seharian menemukan itu, lakuin itu. Ya, mumpung awal tahun nih, awal tahun. Karena itu punya efek yang sangat biasa, luar biasa. Jadi apakah orang bisa melihat orang yang tenang? Bisa. Dan memang itu jangankan ngelihatnya, maksudnya orang yang ahlinya, yang nggak ahli aja itu sudah berasa. Nah, poin yang kedua, nah itu persepsi orang kemudian datang setenang itu bisa minjem duit. Itu tuh sebenarnya tadi kalau dalam relasi psikologi itu ada namanya dark syndrome namanya. Istilahnya dark syndrome. Dark syndrome itu tadi seperti bebek yang dia sedang berenang, kelihatan tenang, anteng di atas, tapi kakinya cepet untuk tetap bertahan, untuk tetap terlihat tenang, untuk tetap terlihat gagah, untuk terlihat hebat. Dia kerja sangat keras sekali, bahkan seringkali menyakiti diri sendiri untuk mencapai kondisi dia ingin dilihat oleh orang sebagai orang yang tenang.
sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah, sebagai orang yang hebat dalam melakukan manuver. Nah, itu dalam istilah psikologinya dark syndrome. Dan dalam ruang-ruang konseling banyak sekali ketemu dengan problematika semacam itu, terutama di wilayah rutinitas modern pada hari ini ya, dengan terutama bukan menyalahkan sosmed sebenarnya, bukan, tapi ketika kita terjebak dengan situasional di sosmed yang muncul, maka kemudian seringkali orang berlomba-lomba untuk menampilkan sisi-sisi ya memang terbaiknya dalam sosmed kan begitu kadang-kala seseringnya memang begitu. Nggak ada orang yang nampilin yang jelek-jeleknya kecuali dia komedian, kecuali dia memang komika misalnya, yang kemudian menampilkan sisi-sisi seperti. Tapi sisi yang lainnya yang sebagian besar orang itu pasti nampilin sisi terbaik, dan nggak semua orang siap dengan kondisional seperti itu, sehingga yang terjadi dia terlihat tampak lebih tenang, tampak lebih ini, tapinya dalamnya sendiri rapuh. Nah, apakah itu salah? Salah sebenarnya. Dark syndrome itu seharusnya nggak boleh. Dark syndrome itu. Jadi kita harus jujur sama diri sendiri. Ketika memang bukan berarti di depannya ngeluh terus, nggak juga gitu ya. Itu juga nggak boleh juga. Artinya tadi setelah kita temukan bagaimana kita bisa cepat tenangnya kayak gimana, cepat bahagia caranya kayak gimana, kita sudah tahu, maka kita tuh akan dengan mudah nantinya tampil di depan umum itu apa adanya, sehingga orang itu juga enggak, bahasa besarnya begini, orang itu enggak akan narik gitu tadi, orang-orang yang tanda kutip datang itu cuman butuhnya doang. Kayak tadi kan, jalin silaturahim dengan 100 dulu dong. Udah lama biasa kagak sapa-sapa, tiba-tiba assalamualaikum, ajak ketemuan misalnya, ke nomor baru lagi, telepon macam-macam sebagai itu. Sebenarnya dia didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita yang narik. Kenapa kita yang narik? Karena tadi dark syndrome itu. Kita ingin terlihat tampak cool, tampak oke, tampak struggle, gitu. Seperti tidak ada sesuatu yang sedang bermasalah dalam diri sendiri. Tapi ternyata itu malah narik orang-orang untuk kemudian hadir ke sana. Dan itu harus diputus. Putusnya gimana? Putusnya terus terang. Jangan kemudian, nggak enak ya. Akhirnya memberikan juga tuh. Jumlah 100 dong misalnya. Ya udah deh 100. Karena apa? Karena merasa tidak enak. Dan itu sering terjadi. Baru tadi sore tuh kasus klien, hampir rata-rata orang-orang terdekat tanda kutip yang memanfaatkan orang-orang yang seperti itu. Jadi ada, ambil contoh lah satu klien tadi sore itu. Jadi dia ada satu keluarga gitu ya, keluarga besar. Itu kalau di satu keluarga itu misalnya nunggak listrik misalnya, udah 5 bulan bukan listrik titut-titut nih. Kalau titut mah 5 bulan dibayar mah udah habis kan. Bulan pertama. Ini mah listrik yang ini, yang meteran, 5 bulan nunggak gitu kan. Terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah papatungan kepada yang punya uang untuk nolongin ceritanya. Tapi ini bukan sekali, tapi terus-terusan. Akhirnya menjadi habit. Jadi kewajiban akhirnya. Orang yang punya berlebih, kan niatnya kan itu mah judulnya bagus kan harusnya. Nolong kan bagus dong. Nolong bagus sih. Bagus. Tapi kalau dalam koridor kayak tadi, nggak bagus, nggak sehat. Kenapa? Karena ada pihak yang dia memanfaatkan situasi itu, dan memang akhirnya memanfaatkan. Gitu loh, dengan situasi tanda kutip kelemahannya itu dijual untuk kemudian mendapatkan bantuan, simpati, bukan yang simpati tapi empati gitu, dapetin gitu, untuk kemudian ngejalanin kehidupannya dia dengan menjual tanda kutip kesedihan kepada orang lain.
Nah inilah yang kemudian kita harus berani ketika ketemu sama orang-orang yang kayak gitu. Kalau antum kasihan misalnya minjem katakan misal 1 juta, datang nih dengan jauh-jauh dia datang tanpa ada kabar gitu ya, tiba-tiba datang, tiba-tiba depan pintu Surprise. pas buka Kayaknya udah sedikit. tiba-tiba begitu kan pinjam aja sejuta tahu lagi pas datang kelas gajian kita ngambil dari ATM misalnya, tahu banget nih kok tahu kayaknya ngikutin nih misalnya. Nah bagaimana cara model kayak gitu? Caranya kalau memang mau masih ada ya titik nggak tega lah, kasih aja 50.000 dan bilang sama dia ini kamu ambil gitu, dan udah lupakan itu, kita niatan apa sebagai sedekah. Atau mau lebih ekstrem lagi, bilang nggak ada, berani bilang tidak, berani bilang nggak ada, berani bilang nggak mau. Apakah kemudian akan memutuskan silaturahim? Enggak. Ada yang mungkin begitu, tapi rata-rata yang aneh hadapi ya posisi dulu berada pada posisi itu. Kalau ada sesuatu yang minjem gitu ya, dikasih itu sekian teman-teman dekat gitu ya, atau adik kelas dulu di kampus sampai segitunya tuh minjem terus dikasih gitu ya. Terus kemudian ya tadi setelah kemudian mempelajari lebih banyak terkait dengan aspek-aspek seperti ini, ya akhirnya berani ketika ada yang pinjam atuh gitu dan sebagainya, nggak dijawab. Malah putus silaturahmi. Ceritanya putus silaturahmi, atau ada yang memang dia akhirnya memutuskan silaturahmi karena kesel, ya biarin aja, karena itu sebagai shock terapi bagi dirinya, bagi kitanya juga, untuk memutuskan pembiasaan. Kan kita nggak pengen dong dia kalau lagi seneng-seneng nggak datang sama kita, kalau lagi susah datang sama kita. Pilihan terakhir banget kita tuh. Dia terakhir banget Apalagi males lagi. lagi dan dia tahu kan gitu kan, wah ini orang males lagi nih, udahlah sosor gitu. Nah cara seperti itu kita lakukan untuk break itu. Kalau memang mau ngasih yang paling kecil nominalnya, yang dia kok cuman segini, ya ada yang segini, saya mau ngasih segini, terima nggak nih? Kalau mau terima ya saya ambil nih, gitu kan. Oh ya jangan, pasti dia menerima. Dia ambil dan dia tuh dapetnya ya kan gitu. Tapi kalau mau lebih ekstrim lagi, nggak ada ya bilang seperti itu. Kalau dia memang tulus pertemanan ataupun aspek-aspek yang lain ya dekat dengan kita yang memang tulus, dia pasti akan balik. Atau ada gini, setiap dari kita tuh kalau punya pertemanan itu sebenarnya pasti terhubung loh, apapun itu, terhubung dalam hal situasi tertentu pasti terhubung sebenarnya. Maka jangan sekali-kali kita tuh mencederai persahabatan hanya gara-gara urusan-urusan yang apa ya, sifatnya remeh-temeh lah gitu, sepele gitu, hal yang demikian. Kalaupun kita tadi nolak dalam artian nggak mau, itu bukan juga kasar, dimarahin dia, nggak gitu juga. Artinya kita tetap dengan bahasa santun, tapi kita tegas, sehingga orang itu juga memang kena shock gitu ya, tapi dia itu akhirnya memahami, menyadari bahkan terkait dengan situ, dan dari situ orang itu akan berubah tadi. Apakah itu disebut dengan tenang gitu ya? Ya memang sebenarnya kita tenang, jauh lebih tenang dibanding dia yang memang tadi kedatengin ke kita. Itu sudah berbeda memang. Namun untuk membantu dia, ya, membantu dia untuk lepas dari jeratan kebiasaan yang melakukan semacam itu, maka kita lakukan dengan model kayak tadi. Dan itu akan membantu dirinya untuk lepas dari situ. Mau selanjutnya kayak gimana ya terserah, apakah, tapi pastinya kalau dia sadar, dia itu akan ketemu jalannya kok, baik melalui kita maupun dia ketemu dengan situasi dan kondisi yang lain. Pasti itu, pasti.
dan udah 2 tahun setengah ini nih ada dulunya saya tarik dia itu jadi staff di satu kerjaan teman saya, terus kemudian saya off gitu kan, dia masih di situ stay, terus kemudian kena layoff gitu ya. 2 tahun setengah ini kadang-kala masih suka kontak itu tadi apa namanya, minjem uang gitu ya. Ya saya coba ini aja, dikasih bukan bukan uangnya, tapi kamu mau nggak dapetin uang gitu ya, lebih gede dari yang kamu minta, tapi dengan adanya usaha, kasih proyek, menawarkan pilihan, jadi menawarkan alternatif. Ada yang memang dia mau lakuin, ada yang kemudian dia agak kesininya, entah dia bergaul sama siapa lagi, lupa loh, tiba-tiba datang lagi kayak gitu, tapi akhirnya mulai enggak gitu, jadinya mulai nyadar sekarang itu akhirnya untuk urusan-urusan yang kayak gitu dia tidak assalamualaikum punten Ada status enggak gitu. Nah gitu aja kondisinya. Jadi konteksnya tadi betul, adanya memang tenang itu akan terlihat ke orang. Kalau Ada lagi, silakan. Mau tanya Seth. Balik ke kisah Nabi Yunus ya Seth. Oh ini kisah Nabi Yunus kan jadi semakin berat ya Seth, dalam artian ujiannya ya. Iya. Saya juga baca itu beberapa tulisan-tulisan tuh, ketika ujian semakin berat maka pertolongan akan semakin datang. Itu apakah ada hubungannya dengan ketenangan balik lagi, atau memang Allah tuh akan menguji sampai tahap mana Seth? Itu aja. Jadi gini, mindset yang perlu digarisbawahi, jangan sampai kita itu terjebak pada frame mau dapetin sesuatu harus mendapatkan pahit banget. Paham ya? Maksudnya gini, jangan sampai frame-nya kita dapetin pahit itu, dapetin ujian itu, judulnya wah ini udah mau, kita mau dapetin sesuatu yang gede loh, bagian yang gede loh. Akhirnya apa? Dia itu seperti kecanduan. Kalau nggak sakit, maka aku nggak dapetin kebahagiaan, maka aku harus sakit dulu. Harusnya sakit itu kan untuk ngebersihin diri, untuk urusan-urusan yang memang Allah ini memang mau judulnya tuh ngebersihin diri, tanpa harusnya dilabelin atau disambungin dengan sesuatu yang sifatnya katakan kasarnya rezeki lah gitu. Meskipun hal itu kadangkala akhirnya relate. Orang yang sudah sakitannya penuh tadi sampai puncak pahitnya gitu ya, akhirnya nemuin solusi. Kenapa? Karena memang udah bersih gitu, udah clean. Titiknya sebenarnya clean, titiknya itu bersih. Pertanyaannya, apakah orang ngebersihin diri harus bobolokotan heula atau harus sakit dulu? Artinya gini, antum mau dapetin 10 juta, tapi antum kalau nggak dapet sakit yang menyebabkan antum ke rumah sakit, kayaknya antum berpikir susah dapetin 10 juta deh. Tapi setiap aku masuk ke rumah sakit, aku pasti dapetin 10 juta. Akhirnya apa? Frame-nya, mindset dia, aku harus sakit ke rumah sakit, baru aku dapet 10 juta. Doa itu. Padahal ada cara lain kan? Ada cara lain. Misalnya dengan ngebersihin, maksudnya kan itu sakit itu kan ngebersihin dosa ya. Apakah ada cara lain untuk bersihin dosa? Ada caranya nggak? Iya, tobat memang kayak gitu. Selain itu, aspek lainnya nih, bertobat melakukan apa aja? Misalnya, sholat, istighfar, terus apa? Maafin orang lain, terus sedekah. Masih banyak kan? Alternatifnya banyak gak? Alternatif yang ngebersihin diri itu banyak. Gak perlu harus nunggu sakit gitu maksudnya.
kadangkala ada nih yang nge-framing gitu, akhirnya terkoneksi, aku tuh dapetin sesuatu tuh aku harus sakit dulu gitu, harus kecelakaan dulu, harus kena tipu dulu, kan sering dimunculkan kan. Nah ini lagi-lagi dunia sosmed kan, setelah ditipu 2 miliar akhirnya kan gitu kan, bombastik gitu kan ceritanya, akhirnya aku mendapatkan project 5 triliun misalnya. Wow, berarti aku harus kena tipu dulu 2 miliar baru aku bisa mendapatkan project 5 triliun. Atau tadi aku harus masuk ke rumah sakit dulu, mengalami kondisi yang sangat sakit dulu, barulah kemudian aku dapat. Kembali ke aspek tadi kisahnya Nabi Yunus alaihissalam, mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita itu tidak tergesa-gesa mengambil keputusan walaupun kita hadapi sesuatu yang pahit dalam pandangan kita pada saat itu. Kan pahit tuh pada saat itu. Yang beliau kemudian dari kisahnya beliau itu kan ibaratnya kabur dari kaumnya dengan judul untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih bagus lagi, tapi ternyata problemnya malah makin berat. Nah itulah aspek yang kemudian perlu kita telusuri dalam kehidupan kita. Jangan sampai orang itu merasa kepedean, oh ini masalahnya makin gede nih, makin kenceng nih, berarti ini bentar lagi aku mendapatkan sesuatu yang bakal gede gitu ya. Itu nggak akan selesai sebenarnya, jamin teman. Kenapa? Karena dia belum sampai ke titik kesadaran. Masalahnya itu akan selesai manakala kemudian orang itu sadar ada sesuatu yang salah yang harus dia perbaiki. Kalau dia belum perbaiki mah masalahnya kan ngegulung, makin gede lagi, makin gede lagi. Dan jangan kepedean gitu. Allah Subhanahu Wa Taala sedang menguji diriku karena aku itu aku itu ditakdirkan kuat, ditakdirkan berdada bidang, penuh dengan banyak skill untuk bisa aku hadapi. Wah pede banget gitu. Pedenya luar biasa lah dengan adanya itu. Padahal harusnya dia berpikir, kok masalah tuh kayak gini-gini terus sih gitu. Ngulangin yang sama sih. Berarti kan ada sesuatu yang salah yang sudah dia lakukan yang harus dibenerin gitu. Bisa jadi dia itu terlalu sombong misalnya. Bisa jadi dia itu sering membuat sakit hati pasangannya, anak-anaknya, misalnya tetangganya, misalnya siapa itu yang dia, atau misalnya teman kerjanya gitu, yang dia nggak enak lah cara dia ngomong. Atau bisa jadi dia itu terlalu keras terhadap diri sendiri, misalnya tidak memberikan ruang-ruang istirahat, ruang-ruang jeda untuk dirinya sendiri gitu. Bisa banyak hal yang terjadi. Jadi frame kejernihan yang namanya tenang, kejernihan yang namanya atau ibaratnya tuh kita harus punya pemikiran yang lurus terhadap problem itu sendiri gitu ya. Betul adanya memang sampai titik puncaknya betul, tapi titik puncaknya itu selesai manakala orang itu sadar gitu. Seberapa banyak sih seberapa pahit sih orang itu menemukan titik masalah dalam hidup gitu ya. Poin pertama adalah kuasanya Allah sampai titiknya kapan, dan yang keduanya adalah seberapa cepat dia mulai menyadari problem yang sedang dihadapi. Bagusnya mah gitu ya, sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada kita itu sejak dari awal. Makanya sebelum tidur itu yang Rasulullah ajarkan itu adalah muhasabah ya. Itu yang kadang-kala kita kelewat kan ya. Sebelum tidur tuh nyapok ketiduran capek cina main HP atau gitu kan, nonton gitu ya. Ketiduran pokoknya mah gitu ya, bukan mempersiapkan diri mau tidur gitu. Gitu ya, boro-boro untuk ngingetin hari ini aku ngelakuin apa aja ya, berbuat apa aja ya, bagaimana, atau tadi yang kata Kang Tunggu bilang memaafkan orang. Hari ini siapa yang nyakitin aku maafin aku doain. Keren banget itu, berkelas banget itu. Tapi dan hasilnya memang masuk surga kan gitu ya. Kebiasaan sahabat yang dia nggak ngakuin banyak
ibadah-ibadah yang spesial, cuman memaafkan gitu ya, tapi hasilnya mau surga. Memang sulit, betul, sulit banget gitu. Apalagi jelang tidur, coba udah full capek kan, kira naon, terus di kasur kan udah udah capek kan, gitu ya, Agit ya. Jadi Ya, berarti luar kan biasa. sorry, poinnya berarti kan lamun ke KPP ku duit tenang heula, ulah ojol heula, ulah pinjol heula gitu. Kan terjadi di masyarakat kayak gitu kan. KPP ku duit gitu kan, bayaran naon ini saurang pinjol we gitu. Padahal mah kan harusnya tenang dulu ya tadi. Instan. Walaupun itu pahit gitu, dengan ketenangan itu kan pahit kan Pahit. pusing tadi, Pusing. riet ngurusin gitu teh gitu kan. Jadi Riet. mendesak ya, dan mendesak buru-buru gitu. butuh mendesak. Apa kisahnya yang pernah saya baca itu yang kamar minggu yang beliau dulu apa namanya Mau dibunuh, mau ngebunuh. utang, terus ditimpa anaknya sakit, mau ke rumah sakit yang punya uang, tiba-tiba yang nagih, terus dia di situ benar-benar pasrah, ya udahlah, ini saya punya apanya kayak gini, mau diambil seluruhnya mangga. Mas setelah tahu begitu si pelayannya malah terbalik, Kasihan. kasihan. Yang awalnya udah kuat gitu kan, kirim utang anak sakit gimana, tapi setelah kembali ya udah pasrah. Tapi itu tuh nggak mudah. Ya. Ke titik pasrah itu nggak mudah. Tapi kadang-kadang sales bank tuh tahu kalau kita nggak punya duit tuh. Tiba-tiba WA gitu, pinjaman. Nggak tahu tuh, nggak paham ya. Bener kata frekuensi kali ya tadi ya. Iya. Itu saya algoritma. Algoritma. Tapi emang itu fakta tuh. Seriusan deh itu. Emang itu algoritma hidup. Apa namanya duluan ya? Nggak ya? Jadi jalan. Ya algoritma itu kan terjadi karena ngebaca algoritma hidup, algoritma sosmed itu, algoritma YouTube yang ada sekarang itu memang belajar dari algoritma hidup. Itu memang ada pelajarannya kok. Salam. Kita bareng sama siapa, apa yang sering kita baca, apa yang sering kita obrolin, itu kan algoritma hidup. Iya. Narik macam-macam. Maka perbanyaklah obrolan-obrolan yang keren lah, yang positif, yang berkelas. Yang terlalu kebanyakan ngobrolin sesuatu yang gak guna gitu. Walaupun menarik ya, Bangke saudara itu nikmat. Ngomongin orang. Wah, Udah bawa. enak emang. Ngomongin orang. Gibah di kantor. Gibah. Ekstrim ya kayak gitu. Tadi menarik tadi. Kenapa tadi sales bank paham, tahu betul saat kita sedang itu. Karena memang dunia sales itu ada dunia intuisi. Main dia. Jadi dia kan punya database. Di database itu kalau dalam pelajaran tentang sales misalnya, itu tuh ada bab yang namanya tentang intuisi dari orang yang udah biasa begitu ya, dia akan paham. Kalau bahasa ini mah getaran gitu ya. Kira-kira si nasabah mana nih yang memang sedang butuh gitu ya. Itu dia hubungi gitu model. Jadi itu yang kemudian makanya kan orang-orang yang ahlinya ya di bidang perkreditan itu intuisinya jalan intuisi untuk melakukan hal-hal penawarannya. Terlepas dari salah tidak salah ya, sebenarnya terlepas dari ini hutang akhirnya jadi melilit orang gitu ya. Ya dia mah judulnya memang karirnya dia kan, basic pengetahuan dia itu bisa diasah. Target juga dia juga kan. Target. Nggak salah juga. Iya terus semua dalam moral. Apa nama
terdorong orang jadi minjem gitu model. Ada lagi yang ingin jadi selesai? Izin bertanya, Ustaz, kan kita tahu tuh semisalnya bersikap tenang itu adalah cara agar kita melihat sesuatunya lebih jelas. Nah, tapi kadang ketika kita memandang suatu agar lebih jelas tuh tetap ada kayak ibaratnya kalau kita memandang suatu fokus di kanan kiri mata kita kayak suka ada yang ganggu gitu. Nah, akhirnya kita demi terlihat atau demi fokus untuk mencapai ketenangan itu kita cuek. Nah, sebenarnya cuek itu sifatnya sepenuhnya baik atau memang perlu, atau memang sebenarnya memang harus cuek gitu Ustaz, dalam menghindarkan kita dari suatu gangguan-gangguan yang mengusik gitu Ustaz. Mendistrak gitu ya. Betul. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaan. Jadi ada tuh kalau dalam bahasanya ilmu komunikasi atau psikologi itu namanya stillness atau dalam bahasa lainnya present. Itu tuh dalam kondisi orang itu bahasa sederhananya masa bodoh gitu ya, cuek gitu ya. Cuek atau stillness atau masa bodoh untuk kategori dia tidak mau diganggu atau fokus atau ajeg atau dia itu stillness itu dia itu fokus terhadap tujuan yang mau dia lakukan tanpa mau ngikutin apa kata orang, itu diperlukan banget, terutama pada hari ini di mana orang itu kan seringkali mengikuti aturan, mengikuti pendapat, mengikuti katakan orang yang menurut dia ada yang kemudian orang ekstrim itu semua orang dia turutin, ada juga beberapa tokoh yang kemudian dia otoritatif, bagi dia itu diberikan kesempatan. Maka titik dasarnya adalah kita tidak boleh sebenarnya memberikan kuasa kendali diri kita sendiri kepada siapa saja. Satu, yang kedua, kita harus berani memilih siapa sajakah orang yang mempunyai peranan atas kendali diri kita selain kita sendiri. Harus dibatasin. Siapapun yang antum baca, siapapun yang antum dengarkan, termasuk anak, itu ya, termasuk siapapun yang memang antum anggap sebagai orang yang otoritatif terhadap kehidupan antum, gitu ya, itu juga mesti difilter. Difilternya kayak gimana? Difilterlah sesuatu yang menjadikan diri kita naik, bertumbuh, punya value, punya nilai. Dan ketika kita masa bodoh itu bukan sesuatu yang jelek sebenarnya. Untuk urusan ketika kita punya fokus tertentu yang saat itu tidak bisa dijelaskan. Banyak sekali kalau orang berbisnis kan, nggak bisa nih kita jelasin, tapi kita kayaknya harus maju nih gitu, harus ambil nih proyek, harus kesit nih jalan. Tapi maaf ya, saya nggak bisa ngejelasin panjang lebar. Pokoknya harus deal dulu nih, baru nanti saya jelasin nih. Itu banyak sekali dilakukan oleh para pebisnis gitu ya. Ketika dia pengen fokus untuk sana, masa bodoh dengan ucapan orang, kayaknya nggak ini, kayaknya nggak masuk akal, kayaknya nggak ini dan sebagainya. Nah itu kadangkala perlu muncul gitu. Kategori kita stay atau fokus berada di titik masa bodoh itu. Bahkan kalau di lingkungan kita belum settle,
hal demikian perlu dilakukan. Contoh-contoh ya, kisahnya pernah ingat kan? Kisahnya saat Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah kan nggak bawa macam-macam tuh. Kemudian kan ditaahikan, dipersaudarakan. Terus suruh milih kan? Silahkan milih nih, mau istri aneh yang mana nih? Nanti bisa diceraikan dan diberikan ke sana. Ditaahikan Rasulullah sama siapa tuh? Saya lupa ininya, nama persaudaraan kaum Ansor. Tapi Sayyidina Abdurrahman bin Auf stay cool gitu, stillness itu, menolak itu. Untuk kemudian akhirnya meminta ditunjukkan pasar. Ya karena beliau tahu apa yang mesti dilakukan. Dan tanda kutip bisa jadi di situ disebut cuek. Jadi nggak mau nerima sih. Kok nggak mau ini? Tapi ya kalau antum baca lagi sirahnya, tawaran itu tidak sama sekali digubris seutuhnya langsung. Karena pada saat poin tertentu beliau itu bukan memanfaat ke bahasa sederhana apa ya? Beliau tuh tetap mengambil peran yang ditaakhirkan itu tawaran itu, tapi dalam bentuk penawaran tanah kalau nggak salah. Akhirnya beliau mengambil, tapi sudah jeda, beliau sudah beraktivitas di pasar, sudah mulai settle tuh. Tapi kesempatan tawaran itu bukan yang istrinya loh ya. Tawaran istri harta, tapi hartanya beliau tetap posisi diambil sebagai permodalan gitu ya, dan tanah kalau nggak salah. Dan coba dicek lagi di sirahnya, itu benar beliau ambil dan benar lebih kencang lagi gitu. Jadi yang disebut masa bodoh memang ada batasnya juga. Stillness itu ada batasnya juga. Sampai titik apa? Dan yang tahu betul adalah orang-orang yang memang punya visi. Maka punya visi itu memang kita harus punya. Ada misi antara. Ya, memang dalam hidup itu antara ya. Jadi visi itu tidak berubah. Big goals itu tidak berubah. Yang berubah adalah misinya. Ada misi antaranya nih. Misi misi jarak ya, untuk sampai ke big goalsnya itu kayak apa yang dicapai nih, apa yang dicapai. Kalau nggak masuk pakai cara apa lagi, tapi si tujuannya itu nggak berubah. Makanya sederhananya adalah kalau dalam hidup gitu ya, kita itu mau disebut sebagai ahli apa sih? Keahlian apa, expertise apa yang memang kita itu nyantol banget di situ. Kenapa? Karena itu urusannya dunia dan akhirat. Artinya gini, untuk urusan dunia saja kita akan benar-benar fokus akhirnya menjadi ahlinya di situ. Orang akan kenal betul dengan aspek itu, dan untuk urusan akhirat kita jadinya punya cara untuk bagaimana kontribusi ke umat ini, kontribusi ke Allah Subhanahu wa taala ini dengan cara kita, dengan bentuk-bentuk yang kita lakukan. Sebagaimana pada akhirnya siapa yang berbakti sama ibunya? Aid Al-Qarni ya? Wais Al-Qarni gitu ya. Beliau itu tidak banyak dikenal oleh masyarakat sekitar, dianggap biasa-biasa saja. Padahal Rasulullah SAW sendiri mewanti kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk meminta doa bahkan kepada beliau. Gitu. Karena beliau cuek, stillness, dengan fokus dia melakukan keahliannya. Keahliannya beliau itu adalah berbakti kepada ibunya, gitu ya. Yang itulah akhirnya menjadikan dia itu menjadi orang istimewa. Nah, kita pun harusnya punya view yang sama. Kita itu istimewa itu apanya nih? Istimewa di mata ilahi, yang bikin kitanya istimewa itu apa? Expertise apa yang kita bisa lakukan? Dan gak perlu muluk-muluk. Wah, harus gimana dulu? Sesuai dengan apa yang kita gunakan. Dan untuk mencapai itu diperlukan adanya stillness, diperlukan adanya cuek terhadap anggapan orang. Lakukan itu.
dan berikan ruang. Tetap bukan jadi egois. Kalau egois itu dia tidak membuka diri sedikit pun. Tapi kalau stillness, kalau istilahnya disebut kasarnya masa bodoh itu, dia masih ada ruang untuk memberikan ruang pada orang untuk memberikan arahan kepada dirinya. Beda sama orang egois, dia sama sekali nggak mau, apalagi sombong, menganggap semuanya itu di bawah dia. Nah itu yang bahaya. Kita nggak boleh sampai ke level itu. Terlalu membuka diri nggak boleh, terlalu tertutup bahkan sampai menganggap dirinya paling hebat dibanding yang lain juga, ya itu iblis karakternya. Oke. Gitu ya kira-kira. Sudah dua. Udah nggak ada lagi yang Mm-mm. ditanyakan. Oke. Mungkin kita cukupkan sekian ya halakoh pada pekan kali ini. Semoga halakoh pekan depan kita bisa offline lagi dan kita semua bisa hadir kembali secara utuh gitu. Bukan cuma online tapi juga offline gitu. Untuk lokasinya kayaknya mending kita tentuin sekarang kali itu ya. Mangga Kan sih, gitu sok. Jadi nggak perlu bingung lagi di mana. Iya,